Halo teman-teman, balik lagi dengan Hodi di aplikasi Macromedia Flash 8 ya. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membuat button dan script tumbukan ya menggunakan aplikasi Macromedia Flash ini. Oke, jadi sekarang kita akan membuat game sederhana dari video-video yang telah kita pelajari kemarin. Kita akan kombinasikan cara-caranya. Di sini kita akan membuat game 2 dimensi sederhana ya. Oke, jadi langsung saja kita ke kanvasnya. Oke, jadi kita sudah berada di kanvas Macromedia Flash 8 ya. Jadi langkah pertama ialah kita akan membuat part-part layer. Ada layer karakter, layer ground, dan layer point dan sebagainya ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita buat layer karakter. Di sini kita ada layer 1. Di sini kita ganti dulu namanya ya menjadi layer karakter. Kita rubah di sini namanya jadi karakter. Oke, setelah jadi karakter seperti ini, kita akan buat sebuah karakter di frame satunya. Oke, jadi langsung saja untuk karakternya sendiri kita akan buat sederhana menggunakan brush tool ya. Oke, jadi kita langsung saja caranya bagaimana. Kemudian di sini kita zoom dulu, kita buat dulu titik. Oke, kita pakai warna hitam aja ya untuk karakternya. Sini kita buat titik untuk kepalanya. Kemudian kita zoom dulu. Oke, di sini kita bikin seperti ini untuk karakternya. Jadi kita bikin yang sederhana aja ya. Oke, wait. Kita bikin karakternya dalam bentuk stickman aja ya. Jadi kita bikin yang sederhana. Oke, sudah jadi seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, jangan lupa langsung kita blok. Kemudian kita buat dia jadi simbol dengan menekan F8 ya. Oke, di sini untuk namanya sendiri kita kasih nama karakter. Oke, karakter. Kemudian type-nya move clip. Kemudian untuk registration-nya, di sini kita pilih yang di center tapi di bawah ya. Kenapa di bawah? Karena nanti untuk landasannya di paling bawah di kakinya adalah dia akan menyentuh tanah ya. Jadi biar apabila kita kasih masuk script nanti yang menyentuh tanah adalah kakinya, bukan di center tengahnya. Oke, kalau sudah langsung saja kita oke. Oke, sudah jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat di sininya, di kakinya plusnya, di sini senternya di kakinya ya. Kalau kita taruh di tengahnya tadi, nanti yang akan menyentuh tanah adalah bagian tengahnya. Jadi tanahnya akan nembus badannya. Oke, jadi kalau begini kan tanahnya nanti melengket di bawah kakinya. Oke, sudah jadi simbol seperti ini di frame 1. Kemudian kita buat lagi frame 2. Ini kita jadikan simbol dulu. Kita jadikan simbol lagi. Kita double klik dulu. Oke, sudah jadi di sini. Kita sudah masuk di simbol karakter. Yang ini kita jadikan simbol lagi ya. Kita jadikan simbol lagi. Kita blok lagi. Ini di dalam simbol karakter ya, di dalam simbol kita buat simbol lagi. Oke, kita tekan F8 lagi. Kalau yang tadi namanya karakter, kita kasih di sini nama berdiri ya. Berdiri. Oke, move clipnya sama, kemudian registrationnya sama, kita oke langsung saja. Oke, sudah jadi seperti ini. Di sini kita masuk lagi di dalamnya, masuk lagi ke dalam simbolnya. Kita double klik saja. Oke, kita sudah berada di scene 1. Kemudian di dalamnya karakter, di dalamnya berdiri ya. Di sini kita akan animasikan. Oke, animasinya bagaimana? Kita buat di frame 2 di sini. Kita buat frame selanjutnya di sini. Kita tekan saja F6. F6. Oke, kita sudah punya frame 2 di sini. Kemudian di sini kita akan rubah posisinya sedikit ya. Kita tekan Q. Kemudian kita tarik turun ke bawah. Oke, begini aja. Oke, setelah ini kita buat lagi di sini. Buat lagi frame 3, F6 lagi. Oke, kemudian kita F6 lagi. Sudah ada 4 frame. Oke, di yang keempat, di frame 4-nya kita tarik lagi naik ya. Kita tarik naik sedikit. Oke, seperti ini. Jadi nanti kalau kita tekan Ctrl Enter, posisinya itu dia goyang sedikit kayak gini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita kembali ke simbol karakter. Oke, ini kalau di simbol karakter dia masih di frame 1 ya. Di frame 1 layar 1. Oke, kita buat di layar keduanya. Di frame keduanya, sorry. Bukan di layar kedua, di frame keduanya. Kita tekan F7 di sini. Oke, kita aktifkan onion skin-nya. Di sini kita akan buat karakternya berlari ya. Kita akan buat dia berlari. Oke, kita gambar lagi pakai brush tool.
Di sini kita bikin posisi berlari. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita gambar dulu kepalanya, kemudian badannya, kakinya. Oke, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa dia posisinya kasih pas di tengah ya. Oke, sudah jadi seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, kita blok lagi. Kita blok lagi, kemudian kita jadikan list simbol. Kalau tadi sudah ada simbol berdiri, di sini kita tekan F8, kita buat simbolnya namanya lari ya, lari. Oke, di sini move clip, kemudian registrationnya tetap seperti yang tadi, kita langsung oke aja. Oke, sudah jadi simbolnya, kita langsung masuk dalam simbolnya lagi ya, kita double klik. Oke, jadi kita ada berada di scene 1, simbol karakter, dan di dalam simbol berlari. Di sini kita buat lagi animasi untuk berlarinya ya. Di frame kedua di sini, frame kedua kita buat lagi frame baru. Kita langsung saja F7 ya, F7 untuk frame dengan layar dalam frame yang kosong ya, F7. Oke, di sini kita buat posisi berikutnya untuk berlarinya. Buat saya seperti ini, buat kepalanya, kemudian seperti ini, seperti ini. Oke, begitu kayaknya. Oke, kita bikin lagi di frame berikutnya, di frame ketiganya, posisi berikutnya lagi. Posisi berikutnya, gambar lagi. Oke, begitu aja. Kemudian bikin lagi F7 lagi. Oke, yang terakhir kalau nggak salah kayak gini. Oke, kita coba tekan enter dulu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti dia seolah-olah berlari. Oke, kita bikin sederhana saja seperti ini. Oke, setelah itu kita kembali ke karakter. Oke, kita sudah punya dua di sini. Yang pertama ada berdiri, kemudian yang kedua berlari. Kita bikin yang ketiganya di sini. Tekan lagi F7. Oke, di sini kita bikin satu karakter yang dalam posisi melompat ya. Kita bikin saja seperti ini. Oke, wait. Oke, ingat posisinya, ukuran orangnya harus sama. Oke, kita bikin begini saja. Yang ini ndak usah kita jadikan simbol, biarkan dia seperti itu. Oke, jadi kita sudah punya 3 di sini. Yang pertama adalah berdiri, kemudian ada berlari, kemudian ada lompatnya. Setelah itu langkah kedua kita buat layar baru. Di sini kita buat layar baru. Tambah layar baru, layar keduanya. Di sini kita akan part-part ya. Di sini kita bagi dulu, kita bagi, tekan F7 akan dia terbagi. Oke, di sini sudah ada garis. Di sini juga kita bagi. Oke, sudah terbagi ya, 3. Jadi kalau kalian lihat di sini dia frame-nya dia terbagi-bagi, terpisah-pisah. Oke, kita mulai di frame 1 yang di sini. Di frame satunya di sini kita tekan F9 ya. Jangan lupa di layar 2 di frame 1. Jangan kalian taruh di layar 1 di frame 1. Kita taruh di layar 2 frame 1. Tekan F9. Di sini kita kasih perintah stop. Jadi kita tulis sini stop. Buka kurung, tutup kurung, titik koma ya. Oke, itu saja. Oke, sudah jadi. Kita lanjut ke frame 2-nya. Kita langsung ke frame 2-nya di sini. Di sini kita kasih instance name-nya ya. Kita buka property. Nah, di sini kita tulis di sini lari ya.
lari. Oke, sudah lari. Kita kembali lagi di frame ketiga. Di frame 3 sini kita kasih lagi instance name. Instance name-nya itu kita kasih lompat. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sudah jadi 1, 2, 3. Oke, karakternya sudah jadi. Karakternya sudah jadi, kita kembali ke scene 1 ya. Oke, jadi pastikan kalian buat seperti tadi ya. Oke, di sini sudah jadi. Kemudian di sini di karakternya kita tinggal kasih script. Oke, scriptnya itu kita tekan dulu. Jangan kasih di layarnya, jangan kasih di kanvasnya. Kita tekan karakternya, klik karakternya, pastikan ada kotak di sekelilingnya. Kemudian kita tekan F9. Oke, jadi sudah ada scriptnya. Untuk scriptnya sendiri nanti Hodi taruh di deskripsinya, kalian tinggal download saja. Jadi agak panjang, jadi untuk menulisnya mungkin agak lama. Di sini Hodi jelaskan dulu sedikit apa saja yang ada di scriptnya. Oke, jadi scriptnya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat yang paling atas di sini ada on clip event key up. Apabila kita tidak menekan apapun di keyboard kita, maka karakternya akan go to and stop ke layar 1 ya. Layar 1 tadi yang berdiri pada saat dia berdiri, tidak melakukan apa-apa seperti itu. Kemudian yang kedua ada variabel di sini, ada banyak variabel, ada ground, ada graph, ada gravity, ada speed dan max jump. Kemudian yang terakhir ada touching ground-nya. Oke, jadi di sini ada banyak variabel yang kita akan gunakan nanti. Untuk nilainya sendiri, ini nilainya mengikuti ukuran kanvas yang sederhana ya, yang standar tadi, yang kita buat yang di dokumen itu. Oke, jadi kalau kanvasnya lebih besar, maka nomornya atau angkanya beda lagi. Apabila kanvasnya lebih kecil, maka angkanya beda lagi. Oke, ini variabelnya. Kemudian kita lanjut ke di bawah lagi. Di sini ada on clip event. Jadi apabila di sini di on clip event ini ada beberapa script gravitasi. Jadi ada X dan Y. Kalau kita bicara tentang komputer graphics, komputer grafik itu ada 2 sumbu untuk 2 dimensi. Y itu merupakan sumbu vertikal dan ada X-nya nanti sumbunya horizontal. Oke, jadi di sumbu vertikal ini ketika gravitasi kita tidak melakukan apa-apa, maka dia akan menciptakan script gravitasi ya. Dia akan menciptakan kondisi gravitasi. Kondisi gravitasinya seperti apa? Jadi sumbu Y itu dia akan menambahkan grafnya. Jadi dia akan menambah grafnya. Grafnya berapa? Grafnya masih 0 di sini. Kemudian graf di sini akan bertambah gravity. Jadi dia akan bertambah 2 dan itu dilakukan terus-menerus. Jadi di sini Y akan bertambah graf. Grafnya berapa? Grafnya 0. Tapi di sini grafnya ditambahkan gravity. Jadi grafnya nanti berubah jadi 2. Maka Y akan terus bertambah plus 2 plus 2 plus 2 secara terus-menerus. Itu akan membuat layarnya seolah-olah dia ke atas. Layarnya ke atas dan membuat seolah-olah karakternya akan jatuh ke bawah seperti itu. Jadi layarnya akan terus bertambah ke atas dan seolah-olah membuat karakternya jatuh ke bawah. Itu pada saat dia tidak melakukan apa-apa. Dan di sini ada kondisi berikutnya ketika ground hit test, ketika karakternya menyentuh ground atau menumbuk ground, dia akan melakukan kondisi jadi X dan Y akan bernilai true. Kemudian Y-nya akan direset, Y-nya akan dikurang gravity, dia akan kurang 2 tadi. Kemudian grafnya akan bernilai 0. Oke, jadi dia akan terreset, jadi tidak akan jatuh lagi seperti itu. Oke, itu untuk script gravitasinya. Kemudian ada kondisi berikutnya, ada ground hit test lagi. Apabila karakternya menyentuh ground, maka ada kondisi X, ini sumbu X dan sumbu Y-nya akan ditambah 5 dan dia akan bernilai true. Oke, seperti itu. Ini nanti kita gunakan ada kondisi di sini touching ground, kita akan gunakan sebagai pada saat kita menekan tombol up, key up nanti sini dia akan digunakan pada saat kondisi meloncat. Pada saat tidak terjadi apa-apa, dia akan touching ground-nya adalah true. Kemudian pada saat dia yang berikutnya ada kondisi touching ground-nya adalah false ya. Ini kondisi kedua, ini kondisi pertamanya. Kemudian yang berikutnya ada if key is down. Apabila key, maksudnya key di sini tombol di keyboard kita. Key tombolnya apa? Tombolnya adalah tombol right, tombol ke kanan, tanda panah ke kanan. Apabila kita tekan itu, maka X-nya akan menambahkan speed. Oke, speednya berapa? Speednya di sini 7. Jadi apabila kita tekan tombol kanan, maka sumbu X akan bertambah dengan speed. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia akan seolah-olah bergerak ke kanan, karakter kita akan bergerak ke kanan. Oke, kondisi berikutnya juga begitu. Key is down, key left. Apabila tombol kirinya kita pencet, maka X-nya akan menambahkan
minus, dia akan dikurangi. Jadi kalau dia tertambah minus itu sama dengan dikurangi ya. Maka X-nya dikurangi speed. Jadi speednya berapa? Speednya seperti yang tadi, dan dia akan membuat seolah-olah karakternya bergerak ke kiri. Oke, untuk kondisi terakhirnya jika K is down, K up, jadi kita tombol panah di keyboard kita tekan yang untuk naik, tanda panah up-nya, maka dia akan dan touching ground akan bernilai true ya. Touching ground akan bernilai true, kemudian grafnya akan sama dengan max jam. Max jamnya berapa? Max jamnya di sini minus 12. Maka variabelnya untuk sumbu Y-nya adalah bernilai minus 12. Seperti itu. Jadi akan membuat dia seolah-olah melompat ke atas. Kurang lebih seperti itu untuk scriptnya. Oke. Jadi setelah kita masukkan script yang ini, kita tekan Ctrl Enter, maka dia karakternya akan jatuh ke bawah ya. Jadi ini menandakan bahwa script kita, karakter kita sudah berhasil. Oke, apabila tidak terjatuh seperti itu, maka kalian gagal. Silakan ulangi di langkah-langkah sebelumnya. Silakan kalian ulangi video ini. Oke, seperti itu ya. Oke, itu tadi untuk karakter. Untuk gambar karakternya sendiri, kalian bisa gambar di Corel untuk gambar yang lebih bagus, bukan stickman seperti ini. Kalian juga bisa cari di Google untuk gambar-gambarnya yang lain. Oke, untuk keywordnya sendiri, kalian bisa tulis di sini sprite animation ya. Oke, kalian enter, kemudian kalian buka di gambar. Oke, di sini ada banyak untuk karakter, gerakan-gerakannya. Tinggal kalian kasih tulis di sini sprite animation untuk karakter apa. Contohnya di sini kita tulis Naruto. Oke, maka di situ akan muncul untuk sprite-nya Naruto ya. Oke, jadi kalian bisa download ini. Ada banyak gerakannya di dalam. Oke, jadi seperti itu. Kalian bisa gambar sendiri, kalian bisa download di sini. Itu tadi untuk karakternya ya. Oke, kita lanjut. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat ground-nya. Jadi di sini kita bisa kecilin dulu karakternya. Ini kayaknya terlalu besar. Kita tekan Q, kita kecilin aja. Oke, begitu kayaknya ya. Oke, nanti kita kasih besar kalau dia kurang besar ya. Oke, kita buat lagi layar berikutnya. Kita klik di sini, tambahkan layar baru. Kemudian di sini layarnya kita kasih nama ground-nya. Ground untuk tanahnya. Oke, kita masukkan di frame 1 di sini. Di sini Hodi sudah gambar ground-nya. Jadi kalian bisa buat gambarnya dari Corel ataupun dari aplikasi apapun itu, dari Photoshop dan yang lain-lain. Oke, di sini Hodi sudah gambar, jadi Hodi tarik masuk saja. Nanti Hodi lampirkan juga di deskripsinya. Jadi kalian masukkan saja, langsung kalian tarik masuk ke sini library-nya. Oke, sudah ada ground-nya di sini, jadi kita tinggal masukkan saja. Jadi kita taruh di layer ground di frame satunya ya. Jadi langsung kita klik dulu di sini. Kita klik dulu di sini. Setelah kalian klik ground-nya, masukkan ke dalam langsung. Oke, ini untuk tanahnya. Ini kita rubah dulu ukurannya, sesuaikan ukuran yang kalian inginkan. Oh, dikasih kecil aja kayak gini. Oke, sudah jadi ground-nya begini. Kalau sudah jadi, langsung kita tekan F8. Kita kasih nama ground. Kemudian move clip. Kemudian registration-nya. Ini registration-nya karena karakternya tadi dia di bawah ya. Ini kita taruh di atas. Nah, ini ketika dia karakternya menyentuh yang di atas di bagian ground-nya, maka dia akan berhenti di situ ya, di atas ininya. Oke, kita oke saja langsung. Katanya di sini dia ready. Ground is already taken place different. Oke, katanya kasih nama yang berbeda. Oke, kita kasih apa ya? Kita tulis saya di sini ground 2 ya. Oke, langsung saja kita oke. Oke, di sini sudah jadi. Sudah jadi ground-nya. Kita masuk dulu, kita double klik dulu di simbol ground-nya. Oke, di sini kita bikin kalian mau bikin tanahnya bentuknya bagaimana, silakan kalian copy paste saja. Hodi mau bikin kayak gini. Oke, jadi ya bisa ke sini. Ini Hodi kecilin untuk ke tanahnya. Oke, kalian mau bikin rintangannya seperti apa, kalian tinggal copy paste aja ya. Oke, bikin begini lagi, paste lagi, kalian tinggal kreasikan saja. Kalian mau bikin yang sampai di ujung boleh. Oke, kalian mau lewati kampasnya juga enggak apa-apa. Kalian bikin sampai di ujung boleh, bikin LED di kanan.
Oke, mungkin seperti ini ya. Kalian mau bikin panjang terserah kalian ya. Oke, Hodi bikin kayak gini aja. Oke, mungkin seperti ini. Groundnya sudah jadi. Kita kembali ke scene 1. Scene 1 di sini. Untuk instance name-nya kita klik dulu groundnya. Kita masuk ke propertinya di sini. Jangan lupa kita klik, pastikan dia ada kotaknya di groundnya. Jangan taruh di layarnya, kita taruh di groundnya. Di sini kasih instance name ground. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung coba tekan Ctrl Enter ya kalau sudah. Oke, jadi tuh karakternya tadi langsung jatuh dan dia akan berhenti di groundnya ya di sini. Oke, kondisinya masih kondisi berdiri, kita nanti tambahkan untuk kondisi berlarinya ya. Oke, dan ini ketika kita tidak menginjak groundnya, kita akan lewat seperti ini, dia akan jatuh ya. Oke, kalau sudah berhenti di situ. Oke, kalau sudah berhenti seperti ini, maka kita berhasil ya. Seperti itu. Oke, ini harus ditarik sedikit ke bawah. Oke, kita coba lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu tadi kondisi groundnya ya. Kondisi groundnya. Sekarang kita akan buat scriptnya agar karakternya tadi yang kondisi berlarinya bisa digunakan ya. Oke, di sini kita tambahkan lagi. Kita tambahkan layer lagi, layer baru, namanya layernya adalah script ya. Oke, kita masukkan scriptnya di sini. Di layer script frame 1. Oke, kalau sudah klik di sini, langsung tekan F9 ya. Oke, untuk scriptnya sendiri agak panjang juga, nanti kalian download di deskripsi, nanti Hodi taruh di sana. Oke, jadi kalian paste saja scriptnya. Jadi sudah masuk seperti ini. Hodi jelaskan dulu sedikit tentang scriptnya. Yang pertama itu adalah stop ya. Jadi nanti kita buat scene kedua. Scene kedua untuk tampilan finishnya apabila menyentuh finish. Di sini kita masih main di scene 1. Jadi agar dia tidak langsung pindah ke scene 2, kita akan taruh stop di sini. Itu fungsi untuk stopnya. Kemudian char on enter frame. Di sini ada char nanti. Ini char ini kita kasih instance name untuk karakternya ya. Kita belum kasih tadi instance name untuk karakternya. Jadi instance name-nya adalah char ya. Nanti kita kasih. Di dalam karakternya, ketika kita menekan if key is down, kita tekan key-nya key right, maka dia akan bergerak ke kanan, kemudian dia akan panggil layer larinya tadi. Dia akan panggil kondisi larinya. Jadi dia akan bergerak lari seperti yang kita buat tadi. Kemudian di bawahnya seperti itu, ketika kita menekan kiri, dia akan lari ke kiri. Gambarnya tadi, dia akan lari ke kiri, dia akan balik ke kiri. Kemudian yang ketiganya ini, key is down, up. Apabila kita tekan up atau tanda panah atas, dia akan merubah kondisi layarnya ke layar melompat. Jadi gerakannya nanti seperti melompat, ya, seperti yang kita buat tadi. Oke, setelah itu kemudian ada kondisi berikutnya. Di sini ada kondisi poin. Nanti poinnya kita akan buatkan dia poin apabila poinnya disentuh oleh karakter, maka koinnya di sini akan bergerak, koinnya akan bergerak dan dia akan menghasilkan skor 1. Kita nanti juga buat kondisi poinnya. Di sini ada koin kedua. Jadi makin banyak koinnya ya. Makin banyak koin yang kita bikin, makin banyak koin yang kita buat. Di sini nanti kita tinggal copy paste saja. Tinggal kita rubah nanti, tambahkan koin 1, koin 2, koin 3, koin 4. Seperti itu. Nanti Hodi jelaskan lagi. Kemudian script di bawahnya adalah script star. Star di sini nyawanya. Kita akan nanti buat apabila terkena damage, maka nyawanya akan berkurang 1. Damage-nya di sini nanti namanya RB. Apabila charnya menyentuh RB itu damage-nya, maka dia akan kurang 1 seperti itu. Oke, di sini ada banyak kondisi dan dia akan reset kembali ke posisi semula. Di sini dia akan reset, maka X-nya, sumbu X dan Y-nya dia akan kembali ke posisi semula. Itu. Jadi kalau ada banyak rintangannya, kita tambahkan saja RB1. Di sini ada RB2, ada RB3. Nanti kita bikin banyak. Apabila rintangannya tambah lagi 1, ada RB4, RB5 dan seterusnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah apabila karakter menyentuh finish. Finish ini untuk dia berhasil ya. Apabila sampai dia ke posisi finishnya, maka dia akan go to end stop scene 2 ya. Dia akan berpindah ke scene 2 di frame 1. Nah, itu tadi. Oke, kurang lebih seperti itu scriptnya ya. Oke, tadi kita belum kasih nama, kasih instance name di karakternya. Kita klik saja karakternya ini. Pastikan ada kotak di sampingnya. Kemudian kalian masuk ke propertinya ya.
Di propertinya di sini kita kasih instance name. Instance name adalah char. Oke, ini sesuai dengan script tadi ya. Oke, kalau sudah kalian langsung coba tekan Ctrl Enter. Oke, sudah seperti itu. Kalau tidak ada error berarti berhasil. Ketika kita pencet tombol di keyboard kita kiri, maka dia akan gerakannya seperti itu. Nah, dia sudah bergerak. Oke, gerakannya agak aneh ya. Jadi silakan kalian buat sebaik mungkin ya. Kemudian pada saat lompat, nah itu kondisi lompatnya. Nah, itu dia sudah memiliki kondisi tersebut. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Silakan kalian buat lebih baik dari ini. Oke, selanjutnya kita akan buat kameranya akan mengikuti karakternya ya. Jadi kalau kalian coba seperti ini kan kameranya masih tinggal stay di situ aja. Jadi apabila kita jalan ke ujung, nah karakternya akan hilang. Kita buat kameranya dulu mengikuti karakternya. Oke, di sini kita buat layer baru. Tambah layer. Layarnya terserah kalian mau taruh posisinya di mana. Hodi mau taruh di paling atas. Di sini Hodi kasih nama VCam ya. Itu untuk kameranya. Di sini kita taruh, kita klik lagi di frame 1 di layar VCam. Oke, untuk kameranya sendiri agak ribet untuk membuatnya, tapi jangan takut, Hodi sudah taruh, nanti taruh di deskripsi ya. Hodi sudah buat, nanti kalian download di deskripsi. Oke, jadi kalian tinggal copy masuk saja. Jadi caranya seperti ini. Oke, jadi setelah kalian download nanti kalian langsung saja pilih file, kemudian kalian open. Kalian cari di mana letak file kalian yang telah kalian download, kemudian kalian buka VCam-nya. Oke, jadinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalian klik saja di sini. Kalian klik di sini di kanvasnya. Kemudian kalian tekan Ctrl C untuk copy. Kemudian kalian masuk ke game kalian yang tadi. Pastikan dia di layar VCam, kemudian di frame 1 kalian tekan Ctrl V untuk pastenya ya. Oke, sudah ada di sini. Yang kotak biru ini adalah VCam-nya. Untuk kameranya kalian sesuaikan saja dengan kanvasnya. Oke, seperti itu. Kalau sudah sesuai, kalian langsung tekan, bisa uji coba, tekan Ctrl Enter. Oke, ini kameranya sudah mengikuti karakternya. Jadi kemanapun karakternya berjalan, maka kameranya akan ngikutin ya. Oke, seperti itu. Kalau karakter jatuh, kameranya juga ikut jatuh. Wah, ini kan jatuh terus. Oke, seperti itu ya. Kita sudah punya beberapa layar, ada karakter, ground, ada script, ada VCam-nya ya. Oke, selanjutnya kita buat rintangannya. Rintangan di sini Hodi akan bikin layar baru. Tekan yang ini lagi. Insert layer. Kalian kasih namanya, kalau Hodi mau kasih namanya RB. Oke, biar simple kasih RB aja. Di sini kalian bikin di layar 1 ya. Di frame 1. Sorry, di frame 1 di layar RB. Sini kalian bisa bikin rintangannya terserah kalian mau kasih seperti apa. Di sini Hodi bikin yang standar saja dulu. Hodi bikin di sini. Yang lainnya kalian lock dulu ya, biar tidak mengganggu. Kalian lock dulu. Kalian lock dulu yang lainnya. Setelah kalian lock, kalian bisa mainkan di sini di RB-nya. Ini Hodi lock biar tidak terganggu ya untuk yang setelah kita bikin tadi. Di sini di RB-nya kalian bisa bikin rintangannya. Contohnya Hodi mau bikin di sini. Hodi bikin apa ya rintangannya? Kasih warna merah deh. Hodi mau bikin di sini, 1 di sini. Oke, kayak gitu aja ya. Kalian mau masukkan gambar apa kek, terserah kalian mau kasih di sini terserah biar lebih bagus. Di sini Hodi bikin ngasal aja dulu untuk rintangannya. Di sini Hodi jadikan simbol, kita blok di sini. Langsung tekan F8. Kasih nama RB1. RB aja ya, RB dulu. Oke, tekan OK. Di sini kita kasih instance name-nya, jangan lupa. Instance name-nya RB. Oke. Oke, yang kedua. Yang kedua Hodi mau bikin lagi di sini. Hodi bikin di sini. Ini Hodi blok lagi, jadikan simbol lagi F8. Kasih nama RB2. Move clip ya. Oke. Sudah jadi seperti ini. Di sini Hodi mau gerakan. Hodi mau bikin rintangannya yang bergerak. Jadi Hodi double klik, kita masuk di simbolnya RB. Setelah masuk di simbolnya RB, di sini Hodi mau klik kanan, create motion twin. Kemudian Hodi bikin di 10 kayaknya.
10, hodi tekan F6, kemudian ini hodi pindahkan seperti ini. Oke, yang pertamanya hodi agak geser ya ke kanan, nah, seperti ini. Oke, jadi apabila kalian tekan enter, dia bergerak seperti ini. Oke, hodi bikin lagi di 20, F6 lagi, di sini dia kembali ya, kembali ke kanan. Oke, jadi dia akan bergerak kiri kanan, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita kembali lagi ke scene 1. Di sini jangan lupa kasih instance name. Kita klik dulu, pastikan dia terklik. Oke, masuk di propertinya. Kemudian kasih nama RB2 ya. Oke, seperti itu. Oke, sudah jadi 2 rintangannya di sini. Kalian bisa tambah lagi. Ini kalian bisa copy paste ya. Kalian bisa pakai sistem copy paste. Kalian klik Ctrl C, Ctrl V, ini kalian bisa taruh di sini. Tapi dengan syarat kalian rubah instance name-nya. Kalau yang tadi RB2, kalian klik ini, buka propertinya. Di sini tadi kalian rubah jadi RB3 ya. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini RB, di sini RB2, sini RB3 ya. Oke, kalian bisa bikin ini lagi, kalian copy, Ctrl C, paste. Kalian taruh di mana lagi? Di sini contohnya. Nah, kalian boleh taruh di mana? Terserah kalian dah. Mau taruh di sini boleh. Di sini. Oke, boleh di sini. Kalian kasih RB. Jangan lupa sudah RB1, RB2, RB3, RB4 ya. Oh, sorry. Ini RB4. Oke, jangan lupa kalian sesuaikan di sini berapa jumlah RB sama scriptnya ya. Kalian kembali ke script sini, di layar script kalian buka di sini di frame satunya, kalian tekan F9. Di sini kalian cari tadi yang script RB-nya, yang char menyentuh RB-nya. Ini, yang ini. Yang ini. Di sini if char hit test RB. Di sini kan ada RB, ada RB2. Ada RB3. Karena tadi kita sampai RB4, kita copy mulai dari sini, dari if sampai tutup kurungnya di sini. Kalian copy, kemudian kalian enter di sini, taruh di bawahnya. Oke, kalian taruh di sini, kalian paste saja. Di sini RB-nya kalian rubah jadi RB4. Oke, jadi ada RB, ada RB2, RB3 dan RB4. Kalau kalian mau tambah lagi rintangannya, kalian tambah deh, kasih RB5, RB6 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian coba, kalian bisa tekan Ctrl Enter. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, kalau kita sentuh ininya, dia belum aktif. Jadi untuk mengaktifkannya kita harus bikin HP-nya dulu atau left point-nya. Kita keluarkan dulu. Oke, kita bikin dulu left point-nya. Atau biasa kita sebut nyawanya ya. Oke, jadi di sini kita tambahkan layer lagi. Kita tambahkan layer, di sini kita kasih nama nyawa ya. Nyawa. Oke, gitu aja. Kita akan bikin di frame 1 di layer nyawanya. Oke, di sini RB-nya hodi lock dulu, kemudian VCap-nya hodi mau geser ke paling bawah ya. Biar tidak menutupi yang lainnya. Oke, di bawah karakter. Oke, kita kembali lagi ke sini, ke nyawanya. Oke, di sini ke pertama, untuk membuat nyawanya kita bikin dulu kotak menggunakan rectangle tool. Kasih warna sembarang, mau dikasih warna biru, karena nanti kotaknya ini akan dihapus juga ya. Jadi kita bikin dulu kotak seperti ini sesuai ukuran kanvasnya. Kemudian kita klik di sini, di frame satunya. Agar kotaknya terblok semua, yang berada di frame satu nyawa terblok semua, kita klik saja langsung di sini. Kemudian kita tekan F8. Di sini kita jadikan simbol. Jangan lupa ini kita kasih nama star aja ya, star. Kemudian type-nya kita move clip, kemudian registration-nya kasih di tengah ya. Oke, lalu pilih oke. Oke, setelah itu ini yang tadi ini kita masuk lagi, kita double klik, kita masuk ke simbolnya star ya. Oke, setelah masuk ke simbolnya star ini kita hapus saja, kita blok semua, kita blok di sini semua, kemudian kita hapus, delete aja ya. Oke, setelah itu di frame 1 di layer 1 ini kita bikin mau bikin polystar.
Kemudian Hodi mau atur optionnya, di sini Hodi bikin star, kemudian number offsetnya 5, terus oke. Di sini Hodi mau kasih warna merah, kita bikin starnya di sini ya. Oke, 1, kita zoom dulu. Oke, sudah jadi 1. Di sini nyawanya kita mau bikin berapa? 4 aja ya. Kita copy paste saja ini. Copy paste. Copy paste. Oke, 4 aja ya. Ini kita sesuaikan dulu biar rapi. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah jadi seperti ini, kita klik lagi di frame-nya, kemudian kita bikinkan frame baru, tekan F6. Oke, sudah ada frame, kita main di frame keduanya. Di frame keduanya ini, kita hapus 1 bintangnya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita bikin lagi, tekan lagi F6, kita bikin frame ketiganya. Di frame ketiga kita hapus lagi 1. Kemudian tekan lagi F6. Kita hapus lagi 1. Kemudian tekan lagi F6. Yang terakhir kita buat bintangnya habis ya. Kalau sudah habis begini, di frame yang terakhir ini, di sini kita Hodi mau kasih masuk tulisan game over ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di frame 1 itu startnya 4, frame 2 startnya 3, frame ketiga startnya 2, di frame ke-1 startnya tinggal 1, dan di frame terakhirnya di sini Hodi mau masukkan kotak dulu, rectangle tool, kasih warna merah, kotak seperti ini. Oke, kemudian Hodi mau kasih teks di tengahnya, tulisannya game over. Kita blok, rubah warnanya jadi putih. Oke, kemudian ukurannya kita sesuaikan. Oke, seperti ini kita taruh di tengah ya. Oke, sudah jadi seperti ini. Jadi nanti bintangnya akan berkurang dari 4, kemudian ke 3, 2, 1, kemudian kalau habis dia langsung game over ya. Oke, agar dia tidak terplay seperti ini, di frame satunya di sini kita kasih script dulu. Script stop. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Ini kita copy. Kemudian kita masuk di frame keduanya, F9 lagi. Masukkan lagi stopnya, paste. Kemudian di frame ketiganya kita buka lagi, F9, kita paste lagi di sini. Oke, sampai 3 aja. Untuk frame 4 dan frame 5-nya enggak usah. Oke, sudah jadi seperti itu ya. Setelah jadi, kita kembali ke scene 1. Kemudian jangan lupa startnya ini kita kasih instance name-nya ya. Instance name-nya adalah kita klik dulu, pastikan dia terklik. Kemudian buka property. Instance name-nya kita kasih star. Oke. Jadi instance name-nya ini disesuaikan dengan yang ada di script ya, yang ada di script sini. Di layer script. Yang ada di layer script, kemudian kita buka ini, kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan scriptnya, nama scriptnya yang ini. Nah, ini sesuaikan instance name-nya yang tadi sama yang ini, yang star ini. Oke, setelah seperti itu, kita coba tekan Ctrl Enter dulu. Oke, karena startnya dia lari ke atas, kita buat juga startnya mengikuti karakter ya. Jadi kemanapun karakter pergi, startnya akan terus ikut ya. Oke, caranya bagaimana? Kita klik layer vcam-nya tadi. Klik layar vcam-nya di sini. Kemudian kita tekan F9. Oke, sorry, kita buka kuncinya dulu. Kemudian kita klik di sininya. Nah, ini sudah, kalau biru sekelilingnya ini sudah biru, dia berarti sudah ngeklik vcam-nya. Kemudian tekan F9. Di vcam-nya ini ada script. Ini scriptnya kita copy ya. Nah, jadi scriptnya yang ini kita blok, kemudian kita copy. Kemudian ini kita paste ke bintangnya yang ini. Kita klik bintangnya. Kemudian tekan F9. Baru paste di situ.
Oke, kalau sudah kalian bisa tekan Ctrl Enter dan bintangnya sudah mengikuti karakternya ya. Dan apabila kita menyentuh ini, oke, bintangnya kurang 1, kita sentuh lagi, bintangnya kurang 2, sentuh lagi, tinggal 1 bintangnya, dan yang terakhir akan game over seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk rintangannya ini terlalu besar, jadi kita sesuaikan dulu. Kita buka dulu semua gemboknya. Kemudian RB-nya diatur dulu biar tidak sulit ya. Biar kita bisa kali kecilin aja. Oke, kita taruh di taruh kecil nih. Kita zoom dikit. Oke, ini kita taruh di sini aja. Kemudian ini kita agak geser, kecilin dulu dikit. Oke, HUD motor di sini. Ini dikecilin. Taruh di sini. Kemudian ini kita kecilin. Ini kita taruh di sini aja kayaknya. Oke, sudah. Karakternya kayaknya terlalu besar. Kita klik karakternya. Kita kecilin juga. Oke, kalau sudah kita coba lagi Ctrl Enter. Oke, itu rintangannya. Wow. Oke, masih agak susah. Kita atur aja. Jangan terlalu susah ya bikin rintangannya. Buat yang bisa kita mainkan. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah. Jangan sampai terkena rintangannya, karena kalau terkena kita akan kena damage. Seperti itu. Kita akan mental kembali. Oke. Seperti ini. Waduh. Agak ribet juga ya. Oke, jadi kalian bikin saja, jangan terlalu sulit. Ini HUD kayaknya bisa geser lagi ke sini. Oke, coba lagi deh. Uch. Oke. Wah, ini agak ribet nih. Wah. Oke, mungkin yang terakhir kita hapus saja ya, agak susah nih. Kalau kalian mau tambahkan silakan tambahkan, tapi jangan terlalu susah ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sudah jadi, ada life point-nya, HP-nya, ada script-nya, kemudian ada ground-nya, ada RB-nya. Kita bikin lagi untuk apanya ya? Oke, RB-nya kita tambah, karena apabila kita jatuh ke bawah sini, dia akan terus jatuh kemudian hilang ya. Kita kasih di bawah ya. Oke, jadi sebelum kita tambahkan RB-nya, kita log dulu layer yang lainnya, layer nyawa, script, ground, karakter, semuanya kita log kecuali RB-nya ya. Oke, kita akan bikin di RB-nya, kita klik layar RB di frame satunya. Di sini kita zoom out dulu. Kemudian HUD mau bikin RB-nya pakai rectangle tool, kita kasih warna hitam aja. Jadi kita taruh di bawah sini ya. Oke, setelah jadi kita blok dan jadikan dia simbol F8, tekan. Kemudian kasih nama, kita sudah punya di library RB dan RB2. Di sini kita kasih nama RB3 ya. Kemudian move clip, registration-nya sama, oke. Oke, setelah jadi jangan lupa kasih instance name, kita klik dulu. Pastikan dia ada kotak birunya, kemudian pilih instance name-nya. Karena di sini kita sudah punya RB, RB4 dan RB2 ya, dan yang kita hapus tadi RB3, ini kita gantikan saja, kasih di sini instance name RB3 ya. Oke. Langsung kita bisa uji coba. Jadi pada saat nanti karakternya jatuh ke bawah, dia akan menyentuh RB-nya dan terreset ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin seperti tadi cara membuat life point-nya ya. Jadi mungkin video ini sampai di sini dulu. Mungkin kita lanjut ke part kedua nanti ya. Oke, jadi kita lanjut nanti di part kedua. Video ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa dan bye-bye.